Berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh melalui daring online mata pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil. Apa kabar seluruh siswa kami dimanapun berada? Harapan kami semoga sehat-sehat. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi bab 2. Sebelumnya kami sampaikan supaya menjaga kesehatan, mari kita cegah penularan COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah. Selalu gunakan masker apabila keluar dari rumah, jaga jarak satu sama lainnya dengan orang di sekitar kita, dan apabila menyentuh sesuatu atau benda-benda di luar, supaya rajin mencuci tangan supaya kita dapat sehat dari penularan COVID-19. Materi bab 2 yang akan kita bahas adalah perubahan sosial budaya. Sebagaimana biasanya, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan pada tujuan pembelajaran melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mengetahui pengertian sosial budaya. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 3. Peserta didik mampu mengutarakan dengan jelas faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, dan peserta didik mampu mengutarakan dengan jelas faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Perubahan seiring dengan perkembangan zaman, setiap masyarakat pasti mengalaminya. Apakah itu perubahan? Pernahkah kamu memperhatikan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dengan keadaan beberapa tahun yang lalu? Sebagai pengantar untuk mempermudah memahami pembelajaran, berikut ini adalah contoh perubahan di tempat tinggal kita. Yang pertama, pelabuhan atau dermaga di Danau Toba. Pada tahun 1930, melalui foto ini diabadikan beginilah keadaan pelabuhan atau dermaga di Danau Toba. Akan tetapi, pada masa sekarang, keadaannya sudah mengalami perubahan, baik dari segi fisiknya maupun dari sarana transportasinya. Apakah penyebabnya perubahan itu? Perubahan lainnya di tempat tinggal kita pada tahun 1930 dan pada masa sekarang. Melalui foto ini dapat kita lihat adanya perubahan kota Medan, baik dari segi bangunan, baik dari segi keramaian, maupun dari segi kendaraan yang ada di kota Medan. Pertanyaan, apakah penyebabnya perubahan itu? Nah, inilah yang menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita lihat apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur sosial dan unsur budaya di dalam masyarakat.
Dari definisi ini, ada dua lingkup perubahan yang dimaksud, yaitu lingkup unsur sosial, yang kedua lingkup unsur budaya. Apakah yang dimaksud dengan perubahan unsur sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat berupa perubahan terhadap sistem sosial, struktur, dan fungsi sosial. Misalnya, perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma masyarakat, dan perubahan-perubahan lainnya. Dahulu, apabila kita melamar untuk menjadi polisi, secara fungsi sosial, di pikiran kita adalah laki-lakilah yang paling sesuai untuk menjadi seorang polisi. Akan tetapi, pada masa sekarang, fungsi sosial itu sudah berubah. Tidak lagi hanya laki-laki yang menjadi polisi, akan tetapi wanita juga sudah bisa menjadi polisi. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat adanya perubahan sosial dari segi fungsi sosial. Perubahan sosial lainnya dapat kita lihat pada masa pandemi COVID-19. Dulu kita belajar tatap muka di dalam ruangan kelas bersama Bapak Ibu guru. Akan tetapi seiring adanya pandemi COVID, kita sudah belajar jarak jauh, tidak bertatap muka, belajar dari rumah melalui daring atau online. Nah, di sini dapat kita lihat terjadinya perubahan sosial. Baik, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan perubahan unsur budaya? Apabila kita memahami pengertian budaya, perubahan budaya merupakan perubahan yang terjadi akibat hasil cipta rasa karsa manusia. Perubahan yang diakibatkan hasil cipta rasa karsa manusia mencakup di bidang kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Contohnya, dahulu masyarakat pedesaan mengolah lahan sawah pertaniannya dengan menggunakan tenaga manusia dan dibantu dengan kerbau sebagai alat bantu. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, hasil cipta rasa karsa manusia melalui teknologi sudah diciptakan mesin traktor yang dapat digunakan menggantikan budaya mengelola sawah dengan hewan. Nah, ini terjadi perubahan dari unsur budaya karena penemuan hasil cipta manusia. Nah, dari contoh ini, peserta didik kami dapat memahami perbedaan antara perubahan masyarakat dari unsur sosial dan unsur budaya. Nah, apakah ada kaitan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Untuk mempermudah perubahan budaya lainnya, contohnya dahulu kita memasak nasi dengan menggunakan panci dan periuk, menggunakan kayu bakar. Akan tetapi sekarang sudah mengalami perubahan di mana memasak nasi sudah menggunakan tenaga listrik, menggunakan alat yang disebut dengan magicom atau rice cooker. Nah, dari gambar ini anak-anak kami kita lihat terjadinya perubahan-perubahan dari unsur budaya karena hasil cipta manusia.
Perubahan sosial dan perubahan budaya berkaitan erat. Perubahan sosial dan perubahan yang budaya itu saling berkaitan satu sama lain. Artinya, apabila terjadi perubahan budaya, maka dapat menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Dan sebaliknya, apabila terjadi perubahan sosial, dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Contoh, dahulu kita berbelanja atau konsumen berbelanja di pasar tradisional, di mana di pasar terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli barang. Akan tetapi, seiring dengan hasil cipta manusia melalui teknologi, dengan adanya internet, dengan adanya aplikasi atau gadget, maka sekarang masyarakat tidak lagi berbelanja ke pasar tradisional, sudah dapat berbelanja secara online, sehingga kita tidak perlu lagi harus pergi ke pasar. Kita sudah dapat membeli kebutuhan barang-barang kita dari rumah melalui belanja online. Nah, di sini terjadi perubahan budaya, yaitu temuan internet, temuan gadget, temuan aplikasi, sehingga perubahan sosial pasar tradisional semakin berkurang. Nah, inilah contoh adanya kaitan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Kita masuki bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya menurut waktu. Perubahan menurut waktu adalah perubahan yang bersifat lambat atau disebut evolusi, perubahan yang terjadi secara tepat atau yang disebut dengan revolusi. Bentuk perubahan dari segi pengaruhnya ada dua, pengaruhnya yang luas atau besar dan pengaruhnya yang kecil. Bentuk perubahan yang ketiga adalah menurut perencanaannya, bahwa perubahan itu ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Bentuk perubahan sosial budaya yang bersifat lambat atau perubahan evolusi. Perubahan sosial budaya evolusi, perubahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terjadi karena adanya tahapan-tahapan atau proses untuk berubah, untuk maju. Contohnya, masyarakat primitif atau masyarakat tradisional pada awalnya mereka hidup dengan suasana masa berburu. Artinya, masyarakat primitif, masyarakat tradisional untuk memperoleh bahan makanan itu memperolehnya dari alam dengan memburu makanan-makanan hewan, mencari makanan-makanan tingkat sederhana. Mereka hidup nomaden, berpindah-pindah sesuai dengan adanya ketersediaan makanan di satu tempat. Akan tetapi mengalami perubahan tahun demi tahun karena mereka sudah kehabisan stok makanan, sehingga mereka mengalami perubahan pada masa bercocok tanam. Masyarakat primitif tidak lagi berpindah-pindah tempat, mereka sudah membuat kampung, mereka sudah membuat desa, mereka sudah bercocok tanam, memelihara ternak.
Namun pada masa bercocok tanam, masa berburu tetap masih dilaksanakan, tetapi masih dalam batas yang sedikit. Setelah masa bercocok tanam, masyarakat primitif mulai mengenal bertukang. Mereka sudah bisa menciptakan alat-alat yang disebut pada masa perundagian. Nah, dari contoh ini ada proses tahapan yang lama untuk mengalami perubahan pada masyarakat primitif dari masa berburu berubah ke periode masa bercocok tanam dan ke periode masa perundagian. Selanjutnya, perubahan sosial dilihat dari segi cepat atau yang disebut dengan perubahan revolusi. Contohnya, revolusi industri di Eropa mengubah dengan cepat hal-hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Pada saat revolusi industri, produksi di bidang pertanian, pabrik, pertambangan, transportasi, dan teknologi dilakukan dengan sistem tradisional berubah dari sistem tradisional digantikan dengan tenaga mesin yang disebut dengan revolusi industri. Contoh, sebelum revolusi industri, barang-barang produksi dihasilkan oleh tenaga manusia. Akan tetapi setelah hadirnya revolusi industri, kita lihat sudah tenaga mesin yang mengerjakan. Sehingga revolusi industri menimbulkan banyaknya pengangguran karena tenaga kerja sudah berkurang, digantikan dengan tenaga mesin. Dahulu alat transportasi adalah hewan, gerobak yang ditarik dengan hewan. Sekarang sudah ada penemuan mesin. Setelah revolusi industri, alat transportasi sudah menggunakan mesin. Nah, ini terjadi perubahan sosial yang sifatnya cepat. Bisa dipahami ya anak-anak kami? Nah, selanjutnya perubahan sosial yang dilihat dari segi pengaruhnya. Perubahan sosial pengaruhnya besar dan pengaruhnya kecil. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil, contohnya perubahan yang tidak membawa pengaruh luas terhadap unsur struktur sosial masyarakat, melainkan hanya sebagian kecil masyarakat yang mengalami perubahan. Contohnya, apabila terjadi model pakaian, perubahannya, apabila terjadi model rambut, perubahan ini tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat, melainkan hanya masyarakat remaja saja yang mengalami perubahan. Nah, menandakan perubahan itu pengaruhnya kecil. Yang kedua, pengaruh sosial budaya yang besar. Perubahan yang membawa pengaruh luas terhadap unsur struktur sosial masyarakat. Contohnya, hadirnya industrialisasi mengakibatkan perubahan yang sangat luas. Contohnya, industrialisasi mengubah mata pencarian masyarakat agraris dari pertanian berubah menjadi mata pencarian masyarakat industri, baik di kota maupun di desa. Jadi menandakan skopnya luas. Yang kedua, contoh terjadinya virus COVID-19. Ini membawa perubahan kepada masyarakat, di mana seluruh perilaku masyarakat baik di kota maupun di desa mengalami perubahan. Bahkan seluruh negara di dunia mengalami perubahan karena virus COVID-19. Selanjutnya, perubahan sosial dari segi pengaruhnya. Ada perubahan sosial yang direncanakan,
Contohnya, pemerintah merencanakan pembangunan jalan tol, itu direncanakan. Dan ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Misalnya, terjadinya perubahan karena gempa bumi atau bencana alam, banjir, tsunami, sehingga perubahan itu terjadi dan bukan direncanakan. Contohnya, kita lihat gambar masjid di Aceh sebelum tsunami. Kita bandingkan gambar ini dan bagaimana perubahannya sesudah tsunami. Nah, ini terjadi perubahan, akan tetapi tidak karena direncanakan. Baik. Selanjutnya, kita melihat faktor-faktor apa yang menyebab perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Contohnya, akibat bertambah jumlah penduduk, maka lahan pertanian dapat berubah menjadi lahan pemukiman karena bertambah penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Contohnya, aplikasi baru menyebabkan terjadinya online, pasar online, atau belanja online. Yang ketiga, terjadinya konflik atau permasalahan di suatu daerah ataupun di suatu negara. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di suatu negara akan membawa perubahan. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Yang keenam, terjadinya peperangan akan membawa perubahan. Yang ketujuh adalah pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Artinya, perubahan sosial dapat terjadi karena dipengaruhi oleh masyarakat lain. Sedangkan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Terhambatnya perubahan sosial dapat terjadi karena satu, kehidupan masyarakat yang terasing atau tertutup. Ada masyarakat yang tertutup, terisolir. Contohnya, masyarakat rimba, masyarakat yang hidup di hutan atau belantara. Mereka tertutup, sehingga perubahan-perubahan sosial sangat lambat terjadi di masyarakat tersebut. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional mengakui adat istiadat sehingga sulit menerima perubahan. Yang keempat, adanya prasangka negatif terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang asing sehingga menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Yang terakhir, kuatnya adat istiadat yang berlaku di masyarakat ini dapat menghambat perubahan sosial budaya. Nah, demikian pembelajaran kita. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat dipahami. Jangan lupa, yuk kita cegah penularan virus corona. Nah, harapan kami video ini dapat bermanfaat untuk memahami materi tentang perubahan sosial. Demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya tentang globalisasi dan modernisasi. Sekian dan terima kasih.